Kalau Belanda itu bikin gua sebetulnya dulu bukan gua, tapi untuk Romusa, kerja paksa gitu. Pernah nggak Bapak mengalami suatu kejadian di gua ini? Di ketinggian 1330 meter di atas permukaan laut, terbentang hamparan alam yang memanjakan mata. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, atau yang lebih dikenal sebagai Tahura Dago Pakar, adalah oase seluas 600 hektar yang menyimpan sejuta pesona. Di sini, pohon-pohon menjulang tinggi menciptakan kanopi alami yang menghadirkan keteduhan. Keasriannya menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Tempat di mana harmoni antara manusia dan hutan terasa begitu nyata. Namun, di balik keindahan ini, tersimpan jejak sejarah yang kelam. Goa Jepang dan Goa Belanda, dua peninggalan yang menyimpan cerita dari masa penjajahan. Goa Jepang yang dibangun pada masa pendudukan Jepang menjadi saksi bisu penderitaan para pekerja paksa. Setiap dindingnya, setiap sudutnya, menyimpan kenangan pahit dari kekejaman yang pernah terjadi. Kalau Belanda itu bikin gua sebetulnya dulu bukan gua, tapi untuk terowongan air. Itu dibangun pada tahun 1906. Cuman airnya nggak lancar, itu dialihfungsikan untuk sarana komunikasi atau radio untuk mempertahankan Bandung Utara. Dan airnya itu dialihkan ke terowongan yang lain gitu. Terus dialihfungsikan lagi untuk gudang amunisi sampai 1942 sampai dikuasai sama Jepang gitu. Nah, Jepang sebetulnya ini gua sebagai tambahan daripada gua Belanda, karena setelah dikuasai sama Jepang, gua Belanda itu selain untuk gudang amunisi, dia gunakan untuk tawanan perang gitu. Kita memasuki gua Jepang. Gua Jepang ini masih alami, batu-batunya ini masih natural gitu. Nah, gua ini kan dibangun tahun 1942, ini hasil kerja paksa atau Romusa, dikerjakan sama orang kita dan fungsinya untuk sarana perlindungan atau persembunyian. Selain itu, ini fungsinya untuk pos militer Jepang. Nah, gua Jepang itu dibagi 3 lorong ke dalamnya. Nah, ini yang pertama, tuh, nembus sampai pintu yang terakhir atau yang keempat. Juga selain lorong-lorong besar ini dilengkapi sama pintu darurat di ujung sana. Nah, ini ruangannya, itu ada pintu kecil keluar, fungsinya untuk darurat. Nah, kalau pintu utama dari depan itu ada 4, ke dalamnya dibagi 3 lorong, 2 ventilasi gitu. Nah, kalau aslinya di lantai ini kayak dinding gini deh, kayak dinding ini sama, cuman udara di sini lembab, terus keinjek-injek tiap hari, ini polusi alam. Iya, jadi tumpul. Kalau aslinya kayak dinding gini. Kalau jenis batuannya ini batuan tignimrid. Batuan tignimrid atau batuan Antories sporaria. Itu maksudnya batu yang kayak gimana gitu? Ini batu asal mulanya dari letusan gunung Sunda. Ini ya gunung Sunda itu disejarahkan ada. Ini berkaitan dengan Sesar Lembang yang 100.005.000 tahun lalu meletus, itu gunung Sunda. Sekarang gua Jepang dibangun ini untuk sarana pos militer Jepang. Pos militer yang dibangun pada tahun 1942 gitu. Semua gua ini dikerjakan sama orang Indonesia. Itu untuk Romusa, kerja paksa gitu. Ini ada lorong kecil keluar. Nah, ini fungsinya buat darurat. Juga selain darurat ini difungsikan untuk sirkulasi udara atau ventilasi. Ini dulu digali pakai alat manual, dicangkul, dipahat, ini seadanya. Nah, kalau Tahura ini diresmikan pada tanggal 14 Januari 1985 oleh Pak Soeharto.
Ya, ini kan dibangun tahun 1942 menggunakan tenaga rakyat Indonesia atau pribumi, Romusa, fungsinya untuk perlindungan atau persembunyian. Nah, dengan menggunakan alat-alat manual galinya gitu. Nah, ini lorong yang kedua, kita masuk ke lorong ketiga adalah dulu di sejarah gua Jepang ini galinya itu mulai dari atas ke bawah dengan alasan kalau dari bawah ke bawah kan numpuk, bongkahannya susah dikeluarin. Kalau dari atas kan gampang, badain tinggal buang gitu. Itu prosesnya, jadi mulai dari atas dulu gitu. Nah, seperti yang di depan sana itu ada sisanya yang mau digali. Ini dibangun pertamanya yang ini sama pintu yang keempat. Pintu yang keempat, jadi prosesnya dari ujung sana gali, dari sini juga digali. Jadi dia prediksi ketemunya di tengah gitu, biar cepat. Hanya di sejarah kan gua Jepang ini belum selesai total kayak gua Belanda. Seperti di depan sana itu ada ruangan yang masih buntu gitu. Itu berhubungan dengan Nagasaki, Hiroshima dibom, Jepang menyerah, Indonesia merdeka gitu. Jadinya seharusnya yang buntu itu harusnya masih dilanjut. Iya, masih dilanjut. Nah, kayak ini. Oh, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini masih proses gali. Ini juga sama. Dari sana gali, dari sini juga gali. Ini di atas ini ada terowongan air. Oh, di atas. Itu peninggalan Belanda untuk pembangkit listrik yang awalnya tadinya itu melalui gua Belanda. Hanya itu kan nggak lancar, dialihkan terowongan lain gitu. Nah, ini udah ujung. Itu termasuk dalam nggak, Pak? Ya dalam. Dalam banget, Pak. Dalam banget. Masalahnya ini batu. Ya batu ya. Iya. Ini suaranya udah mulai menggema. Iya. Iya. Itu karena apa? Karena kedalaman. Kedalaman, terus kan ini udara nggak lancar, kurang lancar. Tapi kalau selama 3 tahun ngebangun gua gitu termasuk cepat ya? Cepat itu karena pekerjaannya banyak. Soalnya dari berbagai daerah atau dari berbagai provinsi. Cuman kebanyakan kan tenaga pribumi gitu di sini. Ya. Kalau misal kayak barang-barang yang unik gitu di dalam gua Jepang ini apa, Pak? Sebetulnya di sini belum ada barang-barang karena ini belum difungsikan gitu. Hanya baru rencana gitu. Dia itu kan Jepang menggunakan gua Belanda. Ini kenapa dibikin kayak ada 2 pintu utama yang dari depan, Pak? Ini kan untuk jebakan, biar orang kan bisa dikelabui gitu. Dan ini fungsinya untuk perlindungan, otomatis untuk bersembunyi gitu. Kalau pintu itu yang di depan itu bukan asli, itu mah dekoran. Kalau aslinya bolong semua. Beda dengan gua Belanda. Kalau gua Belanda itu memang dari dulu pintunya itu kan dari besi, awet sampai sekarang. Mungkin kalau selesai gua Jepang ini sama kayak gua Belanda, pakai pintu juga gitu. Ini kan lorong lagi nih. Ini ada 2 lorong ke depan. Jadi kalau dari luar, lorong itu hanya sampai lorong kedua di belakang dinding ini. Ini kan udah lorong ketiga. Jadi yang kedua hanya sampai lorong kedua. Yang nembus itu yang ke-1, ke-3 sama ke-4 itu nyambung ke lorong yang ini, yang ketiga gitu. Nah, kalau seandainya gua ini selesai, yang tadi kan buntu di pintu pertama, yang belum beres itu. Nah, kalau seandainya selesai ke sini nembusnya. Jadi prosesnya sana gali, sini gali, kata Bapak tadi. Ini darurat yang kedua, kalau fungsinya sama dengan yang tadi, yang pertama. Selain untuk darurat, juga difungsikan untuk sirkulasi udara atau ventilasi. Nah, ke depan ini buntu, karena gua ini belum selesai, sebetulnya di luar itu masih ada 1 gua lagi yang belum nyambung. Kalau selesai jadi pintu yang kelima, sananya. Ada ventilasi. Ada. Nah, ini ventilasi yang kedua, fungsinya sama dengan yang pertama tadi, yang di awal sana. Nah, kalau ke depan ini kan buntu. Nah, ini kan belum selesai. Sebetulnya di luar itu masih ada 1 muka lagi yang terpisah, yang belum nyambung. Kalau seandainya digali mungkin sekitar 10 meter itu bisa jadi pintu kelima. Ini kan yang nyambungnya ada 4 buat ventilasi. Kalau nembus, misalkan ini nembus, itu jadi pintu kelima. Ini sebetulnya jalur kabel, jalur listrik itu mah, itu pemasangan baru. Kalau aslinya kan itu pakai lentera atau obor. Ini setelah diresmikan baru dipasang listrik, juga nggak lama diputus lagi karena sering bocor gitu, sering korslet. Ya, Pak? Iya.
Jadi menurut saya sejarah Goa ini harus dipelajari ya, karena memang dari segi sejarah sendiri mempunyai makna yang besar gitu, terutama dalam perjuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Karena dari perjuangan kita belajar tentang bagaimana sih seseorang pejuang itu mempertahankan kemerdekaan mereka, dan juga dari sejarah ini kita bisa melihat gitu nilai-nilai dari sejarah yang cukup besar. Makanya menurut saya mempelajari dan menjaga sangat penting. Sensasi yang saya dapatkan dari ini Goa Jepang dan juga yang di sana itu adalah Goa Belanda gitu. Dari Goa Belanda cukup dengan karena perubahan dari modernisasi dan juga perbaikan-perbaikan, tapi dari Goa Jepang ini sudah mempunyai belum ada perubahan gitu. Jadi masih terlihat murninya. Maka dari itu menurut saya dari sensasi Goa ini sendiri masih mendapatkan sensasi yang cukup bagus gitu. Karena dari tanahnya mulai dari goanya sendiri itu cukup terjaga seperti itu. Taman Hutan Raya Juanda adalah tempat di mana keindahan alam bertemu dengan kedalaman sejarah. Sebuah pengingat bahwa dari luka masa lalu, kita belajar untuk menghargai perjuangan, sekaligus menjaga keindahan warisan alam ini untuk generasi mendatang. Pemandangan, gemericik air, dan berbagai jenis flora dan fauna yang hidup di Tahura menambahkan keindahan alam, sejarah, dan pendidikan konservasi lingkungan. Selama perjalanan, mata akan selalu dimanjakan oleh pemandangan yang memberikan keteduhan alami. Sementara itu, Goa Belanda yang dibangun jauh sebelumnya berfungsi sebagai terowongan air dan pusat komunikasi militer kolonial. Goa ini pun tak lepas dari kisah pilu, di mana rakyat dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Mengapa Belanda membangun gua di sini ya Pak? Kira-kira pernah nggak Bapak mengalami suatu kejadian di gua ini Pak? Sejarah Goa Belanda ini dibangun pada tahun 1906 dibangunnya. Jadi awalnya Belanda bikinnya satu lorong ini, tembus ke belakang. Nah ini fungsinya buat terowongan air, buat PLTA, buat pembangkit listrik. Nah di sini kan kelihatan rel gitu Pak. Nah ini relnya digunakan buat apa? Nah ini relnya, jadi sebelum ada rel ini ya, dulu masuk air sini. Itu rel ini dulu dipakai buat TNI, dipakai buat apa? Ngangkut barang amunisi gitu. Oh, nah, yang saya lihat ini tuh kayak Goa Belanda ini tuh lebih modern Pak dari. Iya, ini udah direnovasi. Oh, dulu bentukannya kayak gini bukan? Iya, sama bentuknya mah kayak Goa Jepang juga, bentuknya cuma kayak gini. Nah, ini aslinya ini aslinya. Di sebagian udah direnovasi sebagian. Nah, jadi ya fungsinya dulu buat ini ya, buat terowongan air, buat pembangkit listrik, karena waktu Belanda datang ke sini tuh belum ada penerangan sama sekali. Makanya orang Belanda bikin PLTA. Sampai sekarang tuh PLTA-nya masih ada, masih berfungsi. Belanda, tujuan orang Belanda datang ke sini tuh buat bangun Goa Belanda ini buat PLTA, buat pembangkit listrik, buat terowongan air. Cuman karena terowongan airnya sering ada hambatan karena irigasi, jadi terowongan airnya dibikin lagi di atas sana tuh, dibikin lagi terowongan. Sampai sekarang tuh masih berfungsi PLTA-nya. Namanya PLTA Dago Bengkok. Penerangannya dulu buat Kota Bandung. Kalau sekarang menjadi PLN buat Jawa Bali. Masih berfungsi, cuman saluran airnya kan dibikin lagi di atas ini kan. Nah di atas ini tuh ada terowongan air lagi. Itu penampungannya ada di depan. Dekat pintu masuk satu ada kolam besar. Sampai sekarang masih aktif. Nah udah beres, kemungkinan ini udah beres PLTA,
Terus orang Belanda tuh memperluas lagi jalur kiri kanannya. Karena dulu nggak ada tempat lagi buat bersembunyi, maka orang Belanda memperluas lagi jalur kiri kanannya. Jadi ini berubah fungsi menjadi pusat pertahanan, sama dipakai jaringan stasiun radio komunikasi. Nah, stasiun radionya yang ada di sana Radio Malabar yang ada di Gunung Puntang. Radio Malabar. Ya, Gunung Puntang. Gunung Puntang yang ada di daerah Banjaran, Bandung Selatan. Karena di sana kemungkinan nggak aman, jadi stasiun radionya dipindahin ke dalam gua ini. Jadi aman dari serangan udara. Nah, ini ada lubang juga. Ini kalau dulu mah mungkin bisa juga buat pengintaian ya, waktu zaman perang buat pengintaian musuh. Kalau sekarang mungkin buat ventilasi udara aja. Nah, kalau seperti besi-besi ini dulunya bekas gantungan kabel listrik. Ya, jadi waktu zaman Belanda teh udah ada lampu penerangan gitu. Itu PLTA-nya dioperasikannya tahun 1923. Ya, 23 ya sampai sekarang. Ini nggak di bawahnya cuma rata aja. Ini mungkin juga buat menyimpan barang apa gitu ya. Sini di atas ini setiap lorong ini. Bukan kayaknya kalau tempat tidur mungkin kesempitan ya. Kalau dulu tidurnya mungkin orang Belanda kan ini setiap lorong ini kemungkinan tidurnya. Ini kan ada 15 kamar gini, ada 3 jalur panjang ini. Ini luas gua Belanda ini kurang lebih sekitar 750 meter luas keseluruhannya. Tahun 1942 gua Belanda ini diambil alih sama tentara Jepang. Ya. Kalau jadi sebetulnya mah kemungkinan itu tentara Belanda itu salah prediksi ya, prediksi orang Belanda, orang Jepang datangnya dari arah selatan, ternyata dari arah utara. Jadi mereka nggak tahu bahkan mau diserang dari arah utara. Terus kenapa kayak gua Belanda sama gua Jepang itu kayak saling berdekatan gitu? Itu bagaimana cerita awalnya bisa terjadi? Nah itu jadi sebelum tentara Jepang bikin di sana ya, gua Belanda ini pernah dipakai Jepang juga. Tahun 1942 orang Jepang datang ke sini. Nah mungkin Jepang kekurangan tempat, jadi bikin lagi di sana untuk buat tambahan. Jadi sebelumnya tentara Jepang masuk sini dulu. Ya, dan makanya berdekatan gitu gua Jepang sama gua Belanda. Yang bikin gua dulu itu gua Jepang dulu baru Belanda. Enggak, kalau pembikinannya Belanda dulu. Iya, kalau Jepang kan tahun 1942, ini tahun 1906 sampai tahun 41 orang Belanda di sini. Jadi dulu dipakai sama tentara Jepang itu dipakai buat tawanan dulu di sini. Jadi ini ada bekas ruang tahanan juga di sebelah sana. Nah, kalau ini dulunya deh buat ruang pemeriksaan, ruang interogasi. Kemungkinan ruang penyiksaan. Waktu dipakai zaman Jepang, karena kan Jepang mah lebih ekstrim, lebih kejam dulu menjajah kita walaupun sebentar ya. Oh ya, ini setahu saya itu dalam sejarah disebut nggak boleh ngomong tentang itu. Ya itu mitos lah. Mitosnya itu benar atau kejadian ada hal-hal yang mistis seperti itu? Ada orang yang ngomong tapi kenal? Pernah juga ya, iya. Nah juga ada yang itu biasanya itu masukan gitu, kerasukan. Ya. Ini berarti tempat penyiksaan itu di sini ya, sini penyiksaan. Alhamdulillah kalau saya pribadi belum pernah merasakan kejadian apa-apa gitu, aman-aman aja. Nah sebelum jadi tempat wisata ya, gua Belanda ini pernah dimanfaatin sama tentara kita, sama TNI sekitar tahun 65. Dipakai penyimpanan amunisi di sini, pakai gudang ya sama tentara kita. Jadi sampai sekarang amunisinya masih ada. Udah dipindahkan ke daerah Bojongkoneng, itu dipindahkannya daerah Cikutra ke sana ke Bojongkoneng ya. Tahun 76 kalau nggak salah tuh dipindahkannya. Kan sempat meledak loh yang di sana itu pindahan dari sini. Nah karena ada rencana mau dijadikan tempat wisata waktu itu ya, maka TNI mindahin amunisi ke Bandung, ke daerah Bojongkoneng. Nah setelah udah beres amunisi dipindahin, baru ini direnovasi ya, di tembok biar rapi. Berarti direnovasinya waktu di tahun 1960 kita tahun 70-an, tahun 76 direnovasi. 1976 ya. Kita masih beton ya.
Ya direnovasi aja, bukan beton. Ini di awalnya mah batu ini, cuman ditempelin tembok aja. Nah mulai jadi tempat wisata ini tepatnya tanggal 14 Januari tahun 1985 jadi Taman Hutan Raya Juanda ini. Nah, ini luas hutannya tuh hampir 600 hektar ini. Mulai dari Curug Dago itu sampai ke Maribaya, air terjun, Tebing Keraton juga tuh masih satu kawasan, masih Tahura juga. Nah itu, iya luas ini. Jadi ini yang meresmikan Taman Juanda ini Bapak Soeharto sebagai penjabat jadi presiden almarhum Bapak Soeharto. Yang meresmikan Taman Juanda ini di Nagopakan. Ya, Bapak Presiden Soeharto. Nah kalau yang seperti ini vandalisme ini namanya. Jadi ini nggak bertanggung jawab lah gitu. Ya bekas ini bekas kabel listrik nih waktu zaman Belanda udah ada lampu kabel listrik. Gua Belanda ini tuh ada berapa pintu, Pak? Ada 2 pintu. Ini pintu yang utamanya yang tengah, jalur tengah. Nanti di depan belok kanan ada 1 pintu lagi. Oh yang di situ tuh pintu masuk kita tadi. Ya, ya. Nah, kalau ini pintu. Nah ini pintu belakangnya, ini tembusannya. Tembusannya ini kemana, Bang? Tembusannya ini yang mau arah ke Maribaya, kayak tadi. Maribaya. Ya. Nah kalau ini ya, jadi proses pembikinan gua Belanda ini seperti ini. Awal pembikinannya ini belum selesai. Jadi kan mungkin dulu belum ada alat canggih ya. Jadi ini pakai alat manual. Ya secara kerja paksa bikinnya. Jadi mungkin orang sini juga ada yang dilibatkan dulu untuk pekerjaannya, kerja rodi itu namanya. Jadi ini nggak diterusin teh, kemungkinan keburu tentara Belandanya kalah sama tentara Jepang. Jadi nggak diterusin karena Jepang kurang tepat. Jadi bikin lagi di sana buat tambahan di gua Jepang. Kalau gua Jepang itu cuman buat tambahan aja. Nah, ini bangunan yang belum selesai. Iya belum selesai, masih zaman Belanda juga. Jadi ada 1 pintu lagi sebelah sini. Ada 2 pintu gerbang. Tapi di sini suaranya lebih ini, Pak, lebih bergema. Ya, lebih gema ya, di sini bergema suaranya. Nah, ini lebih luas. Jadi ada 2 pintu gerbang. Ini kemungkinan bisa masuk mobil. Nah, ini kalau menurut sejarah ini dulu digunakan buat ngangkut-angkut barang logistik, pemeriksaan barang logistik. Iya. Ini ya, ada 15 kamar, 15 ruangan, ya 15 lorong gini. Itu kamarnya itu emang dia tidur di kamar di tempat itu? Ya kemungkinan barak di sini, tidur tentara Belanda. Oh, berarti benar tidurnya di dalam gua ini? Ya, dipakai tempat tinggal juga mungkin. Selain ada bangunan, kemungkinan di luarnya juga ada bangunan lagi yang mungkin yang buat prajurit tentara Belanda di sini, kemungkinan begitulah di lorong-lorong ini. Jadi ini kelelawarnya biasa di tempat gelap kan, kalau kelelawar kalau siang di luar nggak bisa ngelihat, paling nanti malam keluar nyari makan, nanti masuk sini lagi. Nah ini bekas ruang tahanan, dulu waktu dipakai zaman Jepang. Dulu yang ditawan itu bangsa kita mungkin sama tentara Jepang ya. Itu biasanya kalau ditawan itu bangsa kita bikin salah atau ya mungkin itu tawanan perang aja. Oh, tawanan perang. Tadi Bapak tahu nggak kira-kira ada berapa tawanan gitu waktu di zaman penjajahan dulu? Kalau seperti saya ini kan dulu juga kan belum lahir ya, jadi kemungkinan saya kurang tahu juga ada berapa orangnya di sini ya. Tapi kemungkinan banyak. Ya kemungkinannya banyak lah. Berarti dalam satu ruangan. Iya, gitu. ini juga nggak ada toilet, kemungkinan toiletnya kemungkinan ada juga di luarnya kemungkinan. Jadi mereka kalau misalkan mau ke toilet mungkin diantar juga sama tentara Jepang, ya dikawal gitu, biar nggak kabur mungkin ya. Nah di sini ada bekas ruang listrik, sama ini bekas ruang radio komunikasinya. Ya ini bekas tuas listrik, sama bekas ruang komunikasi yang itu yang radio Malabar itu yang dari Kuntang itu dipindahin ke sini. Kemungkinan dulu ada pemancar juga di luarnya, pemancar radio. Iya, iya, udah nggak berfungsi lagi.
Ini juga sama tempat buat Ya betul ya. Jadi ini bukan kereta api nih, ini troli lah. Buat ngangkut-ngangkut barang amunisi waktu mau dipindahkan tuh, pakai alat ini, pakai troli gitu. Ya biar nggak berat kemungkinan juga. Tahu Bapak apalagi sejarah yang harus kita pelajari dari Goa Belanda ini, Pak? Ya paling menurut Bapak mah yang tahu ya cuman ini aja, tentang Tahura aja lah, tentang sejarah ini Goa Belanda sama Tahura didirikannya gitu. Fungsi dibangunnya goa tak lain untuk tempat berlindung dan persembunyian. Tempat ini juga sering digunakan sebagai gudang logistik untuk menyimpan makanan, senjata, dan amunisi untuk menjajah Nusantara. Kayak gelap banget kan, jadinya kayak serem gitu. Terus kayak ya takut. Kalau aku sih seru sih. Serem. Kalau dari aku Lumayan gerah. ada lagi nggak kayak kesan-kesannya gitu? Enggak sih, cuma nakutin. Kayak ada yang liatin. Kini, kedua goa ini tak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga monumen sejarah yang mengingatkan kita akan perjuangan bangsa. Di lorong-lorong gelapnya, terpatri semangat dan pengorbanan yang membawa kita menuju kemerdekaan. Tempat ini dahulu juga sering terjadi kontak senjata antara Belanda dan Jepang. Goa Jepang dan Goa Belanda menjadi simbol penjajahan dan perlawanan. Dinding-dindingnya menyaksikan kekejaman dan pengorbanan. Kini, Goa Jepang dan Goa Belanda menjadi monumen sejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia.